Atas kehadiran rekan-rekan semua, baik yang dari mahasiswa, dari penggiat seni, dari teman-teman komunitas masyarakat lumpur, Manifesto Idiot dan lain-lain. Saya di sini bukan sebagai pemancing, tapi saya berstatus sebagai teman bincang. Teman bincang itu posisinya juga nanti fleksibel. Saya bisa merangkap jadi moderator, saya bisa merangkap jadi penanya, saya bisa merangkap jadi penengah di antara pemancing dengan para peserta. Disitulah posisi saya berdiri. Ya, inilah pemancing kita kali ini spesial untuk edisi Mancing Sastra 35. Tentunya kami dari komunitas masyarakat lumpur sebagai penyelenggara menyampaikan beribu-ribu terima kasih. Baik, karena sudah tampil di hadapan kita, gak apa-apa ya, saya ngajak Mbak Fitria untuk ngomong-ngomong. Ya, gimana? Setuju? Setuju. Jadi kok audiennya yang grogi? Audiennya gak semangat. Berarti harus ada yelnya. Ada yel. Bebas. Baik ya. Materi hari ini adalah Mancing Sastra 35, musikalisasi narasi. Entah di benak Anda semua apa yang terbayang, nanti bisa kita obrolan di ruang ini. Wah, terima kasih, saya dikasih kopi. Untuk gorengnya nanti lo ya, jangan sekarang ya. Oke, Pak Fitri, bisa sedikit cerita mengenai proses kreatif yang sudah Mbak Fitri lakukan terkait proses video musikalisasi narasi. Sampai aja akan baik. Mungkin dari awal, proses awalnya gimana? Kok Mbak Fitri membuat itu? Membuat sesuatu untuk diciptakan hingga akhirnya menjadi satu produksi seperti yang ada di channel YouTube Mbak Fitri. Monggo. Sekali lagi, beri tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua. Saya panggil temannya Mas Elvia. Mahasiswa ya Mas ya? Mahasiswa itu dosen. Ada Pak dosen juga berarti. Saya sekarang serasa jadi mahasiswa soalnya kalau sudah kumpulnya mahasiswa. Kan nggak jauh-jauh beda lah usianya. Baik, terima kasih kehadiran teman-teman semua. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW diberikan kesempatan pada hari ini berada di tempat ini di alat kami untuk mengajar ibu tahun yang lalu itu sebenarnya ungkapan saya mengartikan gini. Jadi kalau misalkan kita mau meluapkan perasaan kita itu ada berbagai macam cara. Yang pertama kita diam menikmati perasaan itu. Yang kedua mungkin kita ekspresikan melalui ekspresi wajah atau mungkin ke teman-teman di sekitar. Yang ketiga cuma dalam bentuk cerpen. Kalau masa-masa dulu sih cerpen kan panjang sekali ya mbak masa. Ada latar belakang, ada permasalahan, ada masalah, ada penyelesaian, ada penutup. Jadi saya tadi disampaikan bahwa Mbak Fitri itu menamakannya musikalisasi narasi bukan puisi. Dijawab bahwa ya di narasi bahasa lebih bebas kan gitu. Sedangkan di puisi masih ada semacam ikatan sesuatu yang membuat barangkali tidak percaya diri. Barangkali seperti itu. Tidak tahu ini bisa dimaklumi apa tidak, terutama oleh pakar-pakar sastra. Di sini ada Mas Joko, ada Pak Sadat, ada Pak Ruseti, ada Mas Emil, pakar-pakar sastra. Bisa nanti Pak Adil, bisa nanti diminta evaluasinya ya. Karena di sini sejatinya ruang mancing sastra ini adalah proses pembelajaran.
kita tidak memaparkan satu konsep mutlak yang harus dipercaya kebenarannya, yang harus diputuskan menjadi sesuatu yang harus diakui, tidak. Karena di sini orientasi kita adalah proses kreatif. Itu. Untuk karya-karyanya dari 13 video itu ada berbagai macam peristiwa isinya, kebanyakan untuk keluarga gitu aja. Jadi seperti itu. Isinya ya untuk kebanyakan kehilangan dari orang tua saya, ibu saya itu. Dan untuk anak juga ada. Mau disetelin langsung 13-13 ya. Saya masih berapa-apa. Artinya saya menganalogikan kalau kita mancing, artinya kan kita ada tujuan ikan yang harus kita pancing. Karena kalau ketahuan ikannya, otomatis umpannya ketahuan. Nah, dari tadi itu saya gak nemu-nemu. Itu yang pertama. Kedua begini, kalau pancingnya udah dapet, terus ikannya juga udah ketahuan, udah jelas, berarti kan tinggal praktek. Nah, terus dari kegiatan ini saya juga dari tadi nyari, dari tadi saya mau mbak, cuma ke menu, juga agak down juga sih, agak feeling down juga. Saya pinginnya itu Mbak Fitri perform secara live, karena ini kan kegiatannya jadi beda kan ketika kalian mendengar lewat YouTube atau melihat lewat radio kan beda. Ya kan? Subscriber naik. Bawang itu bawang. Subscriber Saya kepingin dapat momentum, nggak harus sampai selesai dan terserah mau yang tapi yang ingin saya pancing. Nah kalau itu dapat, kita semua pulang itu nggak ada bersemak, nggak ada tanda tanya gitu, sehingga manfaatnya musik latar. seperti itu. Mungkin, karena ini tadi saya juga sempat mendengar Mbak Fitri ada Nun Sewu sebelumnya. Saya kalau dibilang musisi bukan, tapi saya lebih sering banyak memainkan alat musik. Mbak Fitri ini larinya ke ositron. Jadi kalau kalian lihat movie juga bisa ditarik ke sinematografi itu ada scene yang menampilkan musik epic biasanya, kemudian masuk narasi. Nah, itu juga bisa ditarik di sini. Nah, kalau biasanya kita lihat, karena ini off air istilahnya, live. Makanya kalau orang main band dengar di kaset, ngapain masih bayar duit lebih untuk beli tiket dia nonton live? Kan seperti itu. Nah, ini mumpung gratis. Ya kan? Kita mau dapat ilmu, ya kan? Alangkah luar biasanya kalau Mbak Fitri perform secara live. Itu aja Mas. Terima kasih. Wabarakatuh. Salam hormat dan takdim kepada para pembicara di depan. Ya. Sebenarnya saya hadir ke sini untuk bertanya, juga tujuan untuk mendapatkan korek, Pak. Iya. Saya ketika mendengarkan narasi-narasi yang disampaikan oleh Mbak tadi, hati saya tersentuh seperti itu. Dan saya juga teringat dengan kata-kata orang hebat, bahwasanya ketika kamu ingin tahu dunia, maka bacalah, kan seperti itu. Dan jika kamu ingin dikenal dunia, maka menulislah. Ketika saya bersedih, saya memang banyak menulis, entah di status atau di buku seperti itu. Cuma terkadang dari tulisan pertama, kedua itu terkadang tidak tersusun. Nah, untuk menyusun hal itu, untuk dijadikan suatu karya, itu harus bagaimana seperti itu. Karena misalkan nih, saya bersedih hanya menulis hanya beberapa
baris misalkan seperti itu. Nah, untuk menyusun tulisan itu menjadi suatu karya yang dikatakan memenuhi syarat itu juga bagaimana, dan apakah karyanya Mbak ini sudah dibukukan atau tidak, seperti itu. Dan terakhir, korek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bebas tapi jujur. Entah maksudnya bagaimana, tapi apa yang masuk ke, misalnya kita masuk ke karyanya Mbak Fitri, ya, kalau saya tarik, memang secara sepintas bisa jadi agak-agak tergelincir, bisa jadi. Misalnya, wah ini punya Mbak Fitri lebih cocok di musikalisasi puisi. Ya, tapi ketika Pak Fitri mempertahankan bahwa ini tetap di ranah kekaryaan sebagai proses musikalisasi narasi, tidak salah juga. Belum selesai, sekalipun sudah ada pijakan-pijakan yang mengatur bahwa narasi misalnya adalah wacana cerita yang berisi tentang urutan waktu suatu peristiwa dan sebagainya itu boleh jadi satu teori. Tapi apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Fitri mengenai satu konsep narasi itu sudah dimunculkan. Dia bernarasi gitu. Meskipun bahasanya itu tidak verbal, ya, bahasanya sedikit lebih ke arah intim yang barangkali bisa dimengerti oleh Mbak Fitri secara khusus atau orang-orang yang mengetahui mengenai biografi Mbak Fitri. Memang agak menjelimet ya penjelasan saya yang kedua, karena kita masuk ke ranah teori, ya. Misalnya saya tarik karya Mbak Fitri ini ke ranah paradigma naratif. Sebelumnya saya mohon maaf, minta izin bertanya ya Mbak Fitria Alexandra yang senyumnya menyita panca indera. Mohon maaf, ini bagian dari aktivasi diskusi yang sebelumnya. Begini Mbak Fitria Alexandra. Komplain ya? Oh, saya yang ngeblank ya Pak? Udah ditulis soalnya Pak. Oh iya. Kan jika kita mengaca pada anak-anak milenial saat ini ya, tentunya seorang remaja itu memiliki mindset yang berbanding terbalik dengan remaja-remaja pada masa sebelumnya. Remaja saat ini itu lebih cenderung memiliki mental yang lemah, psikologis itu lemah, juga tidak mampu, apa istilahnya, tidak bisa berdamai dengan diri sendiri. Mengingat dengan tulisan yang diciptakan oleh Mbak Fitria ini, tulisan Mbak Fitria kan itu landasannya adalah empiris, pengalaman pribadi, seperti itu kan. Nah, bagaimana, pertanyaan saya Mbak, pertanyaan saya itu bagaimana cara kita berdamai dengan sendiri, dengan masa lalu kita diri sendiri. Sebab kan tidak mudah tentunya jika dibandingkan dengan remaja milenial seperti itu yang memiliki mindset yang berbeda dengan remaja-remaja sebelumnya. Mungkin hanya itu ya Pak. Dan langsung ya Mas ya. Mas apa namanya? Mas Farhan. Iya, saya juga kurang tahu untuk mindset untuk yang anak-anak milenial sekarang. Seperti kembali saya sampaikan yang sebelumnya Mas Farhan. Karya saya ini harapan ke depannya. Memang ada berbagai macam cara kita untuk menyelesaikan atau mengungkapkan permasalahan kita pribadi, bagaimana bisa curhat sama teman. Sekarang kan kebanyakan gitu ya, curhat, atau ekstrimnya memang ke arah yang lebih negatif. Ya banyak hal yang negatif. Saya untuk menunjukkan atau membuat teman-teman ikut sama dalam
solusi saya menyelesaikan permasalahan saya, berdamai dengan permasalahan saya dengan menulis itu kan nggak mungkin, tiap masing-masing anak beda ya. Jadi ini salah satu tujuan saya yang mungkin hanya di kalangan kelompok ini. Siapa tahu kedepannya nanti teman-teman yang lain bisa menginfluence teman yang lain juga. Ternyata memang berdamai dengan diri itu lebih nyaman buat saya pribadi lebih nyaman dengan menulis, karena dengan menulis itu tuh kayak kita ada yang paham sama kita ya, jauh gimana pengertiannya namanya. Jadi pengungkapannya tanpa harus ada batasan apa-apa ya. Pada saat saya mau menjadikan sebuah karya dimasukkan ke dalam YouTube itu memang saya atur sedemikian rupa biar nggak terlalu liar. Cuman untuk di kelompok ini mungkin bisa menginfluence yang lain lagi. Cobalah, menulis itu enak banget ternyata. Memang bikin nyaman, bikin kita lega. Untuk zaman, apalagi untuk zaman anak milenial sekarang yang arahnya lebih tidak ada batasan ya, kayaknya ya, lebih ke arah menakutkan gitu ya. Susah untuk berdamai dengan hati, caranya seperti itu sih. Dan mungkin ada lagi karena faktor usia mungkin ya. Ada pengaruh dari faktor usia. Memang seiring pertumbuhan umur ya, Khairul ya, kita bisa lebih akan memahami itu. Jadi kalau anak-anak zaman milenial memang kayaknya kalau kita punya masalah, kita pengen show off ya, pengen ngasih tahu gitu, atau ngasih tahu sama teman-teman dari story atau apa. Ternyata nggak menyelesaikan masalah, itu malah tambah memperkeruh masalah. Jadi orang-orang yang seakan-akan tidak tahu apa yang kita rasakan, bukan malah menyelesaikan, malah menambah masalah. Seperti itu. Bisa dipahami. Sekarang itu asumsi teman-teman pemuda adalah TikTok, Pak. Dan rata-rata isinya TikTok ya kayak gitu-gitu lah. Orang-orang yang ya gitu-gitu. Nah, itu yang menjadi tantangan bagi kami pemuda untuk bagaimana memberikan sebuah karya yang bisa apa ya, kalau istilahnya itu FYP ya, bisa dilihat sama teman-teman juga, bisa viral. Nah itu mungkin dari saya. Terus yang yang pertama tadi ya, kalau tidak ada rokok juga kurang iman, seperti itu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aktivitas generasi Z, TikTokisasi puisi. Berat ini jawabnya Mas Helmi, karena memang saya bukan generasi TikTokers. Kembali seperti tadi jawabannya, jadi mungkin dari lingkup kecil dulu seperti kita. Kalau kita mencoba untuk membuat narasi seperti yang saya buat, karya yang saya sederhana itu, ternyata efeknya buat saya pribadi sangat nyaman, sangat membuat menyelesaikan sebuah permasalahan hati. Jadi saya menyampaikan di sini dulu lah, lingkup kecil dulu. Siapa tahu dari lingkup kecil ini mungkin akhirnya berinfluence ke lingkup lebih besar lagi. Karena hanya itu kemampuan saya. Cuma kalau saya harus mengalihkan cara teman-teman untuk dari yang tadi Mas konsep seperti itu ke arah seperti saya, kayaknya saya harus buat acara yang lebih besar lagi daripada ini. Bukan saya yang buat acara ya Mas ya, mancing sentranya jadi lebih besar lagi harusnya. Seperti itu mungkin cara saya, memang dalam lingkup kecil ini dulu. Mungkin bisa jadi kedepannya nanti bisa lebih besar lagi dengan bantuan teman-teman. Karena ini kan salah satu cara kepedulian kita ke anak zaman sekarang ya. Anak zaman sekarang memang kalau nggak kita yang lebih bisa paham, lebih bisa peduli, bisa memberikan influence yang baik, siapa lagi kita yang bisa membuat generasi kita di bawah kita lebih baik lagi. Seperti itu jawaban saya. Terima kasih. Nah, kembali ke musikalisasi narasi. Tadi Mas Toto sudah menyampaikan ini epic. Ya, monggo nanti bisa karya-karya Mbak Fitri ditiru
dikembangkan. Ya, tapi kalau terkait dengan tadi Pak, pertanyaan dari, mohon maaf Pak Airul, ya batasan. Di linguistik ini saya tidak masuk sastra karena saya takut di sastra. Karya sastra itu yang bisa menerjemahkan adalah pembuatnya. Jadi kita hanya tafsir saja. Lalu di linguistik memang itu etika, sedangkan sastra estetika. Nah, pekerjaan yang saya maksud adalah bergandengan dengan production house. Ya, Mbak Fitri sudah menuangkan di media digital berupa YouTube, bisa ditonton orang banyak. Cuman pendapat pribadi saya adalah Mbak Fitri masih mensaja tadi, ya, mensaja. Jadi kalau musikalisasi narasi itu memang natural. Jadi karena Mbak Fitri ini seorang ibu emosional, jadi terbawa sambil menangis. Jujur kalau saya sendiri tidak bisa komentar saja. Jadi begitu teman-teman, saya berharap mancing sastra kata Mas Toto buat teman-teman di Bangkalan, berharap sekali ada yang berani meniru, ya mengembangkan, kemudian ngirim hasil karyanya. Tidak harus dalam bentuk buku. Ya, jadi kalau saya ditanya berapa karyanya Pak Adam, nggak ada gitu. Ya, jadi silakan itu bisa ditawarkan. Ya, tapi kalau misalnya ada satu hal yang tadi saya sayang, saya tadi harus baca-baca tentang musikalisasi narasi di beberapa riset artikel yang sudah diteliti dari bahkan 2004 dan terakhir 2018. Tujuannya memang salah satunya adalah healing ternyata. Ya, jadi healing. Salah satu tujuannya adalah healing. Nah ini cocok sama teman-teman sastra, seni, ya, rupa yang secara meta itu bisa keluar ide-idenya. Kebetulan saya di Cognitive Linguistics yang mengurusi tentang meta ini. Tapi bukan metafisika. Begitu teman-teman, itu pendapat dari saya. Saya apresiasi besar sekali buat teman-teman komunitas Lumpur yang sebenarnya satu grup di komunitas budaya Bangkalan, tapi tidak terserah Mas Helmi kalau itu. Oh, Pak Irul. Dan Mas Helmi terutama dan teman-teman mahasiswa, dan di sana di pojok ada Pak Yani sama Pak Sobar. STKIP buat saya adalah kenangan karena waktu saya pernah membantu di STKIP di 2008 sampai 2012 sama Mbak Dianita ya. Jadi alhamdulillah gimmicknya dan nadinya sastra di Bangkalan ini masih luar biasa. Saya pikir sangat mampu bersaing di Jawa Timur. Ya, terima kasih Mas Emi, terima kasih teman-teman. Kalau saya bahas ini juga nanti akan bingung ya. Tapi kalau kita mengacu sebetulnya apa yang disampaikan Mbak Fitri masuk ke ranah sana gitu. Misalnya saya bisa mengkategorikan bahwa apa yang disampaikan Mbak Fitri melalui narasinya itu adalah sebentuk narasi artistik. Karena konsep narasi secara teori itu kan dibagi menjadi 4. Salah satunya adalah berbunyi narasi artistik. Narasi yang disampaikan, penceritaan yang disampaikan dengan kemasan pesan yang terselubung. Pesan terselubung. Meski pada prinsipnya bahasa-bahasa verbal tetap diutamakan. Lalu apakah bahasa-bahasa privat seperti yang disampaikan Pak Fitri ini keliru? Ya tidak juga. Kalau kita mengambil fragmen dari bagian-bagian yang disampaikan di YouTube, bisa jadi tidak masuk narasi. Tapi ketika kita runtut dari awal sampai 13 video yang dikatakan sadar, kalau digabungkan menjadi satu, itu adalah satu komposisi narasi. Ya, jadi tidak salah menurut saya. Kalau menurut yang lain agak salah, ya tidak masalah juga. Ini kan masalah tafsir saja gitu. Itu menurut saya. Jadi itu ya. Kalau mau bicara Walter Fisher nanti kita ngomong di tempat lain aja. Akhir dari pertanyaan Mas Irul tadi,
Ya, kita berkarya jujur ya, sekalipun kita bebas, tapi kita jujur. Kita bicara sesuatu yang real gitu. Karena seimajinatif kita tetap berpatokan pada logika. Karena imajinasi tanpa logika tidak mungkin. Logika itu adalah tautan. Logika itu 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan imajinasi adalah 1 bisa ke 10, 1 bisa ke 100. Jadi seperti itu konsepnya. Terima kasih. Ada beberapa hal yang ingin saya apresiasi, barangkali ungkapan yang lebih pas itu ya. Saya tidak berani mengkritik, apalagi memberi saran. Hanya apresiasi. Pertama tentang genre, penamaan dari musikalisasi narasi. Saya akan melihat dari pertama genre sastra dulu ya, genre sastra klasik. Bahwa sebelum muncul misalnya novel yang kemudian dipecah lagi menjadi novelet, novela, teen lit, chick lit, dan sebagainya, pada era klasik pembagian sastra itu hanya 3. Pertama, liris, yang kedua naratif, yang ketiga dramatik. Hanya ada 3 itu: liris, naratif, dan dramatik. Lah kemudian perkembangan berikutnya yang liris kemudian jadi puisi, yang naratif kemudian jadi novel, kemudian prosa, kemudian yang dramatik jadi drama. Nah, ketika sekarang dimunculkan wacana apresiasi musikalisasi narasi, saya rasa masih belum melenceng dari konsep genre klasik. Kemudian berikutnya tentang kreativitas. Ini tadi dibahas cukup panjang lebar oleh Pak Herul juga. Memang landasan kreativitas itu adalah kebebasan, create, mencipta. Tetapi perlu kita sadari juga bahwa penciptaan ya selain Tuhan, tidak ada yang dimulai dari nol. Tidak ada sesuatu yang dimulai dari nol. Maka setiap penciptaan pasti punya landasan dasar, pasti punya kriteria. Kemudian selain itu, setiap penciptaan pasti punya tujuan. Kebebasan bukan berarti ngawur, tetap harus punya tujuan. Untuk menutup, harapannya ada 2 mas, teman-teman. Harapan untuk diri sendiri dan harapan untuk teman-teman semua di sini. Harapan untuk diri sendiri dan mungkin nanti akan bisa dicoba buat teman-teman. Pada saat saya selalu menulis apa yang saya rasakan sekarang, apa yang saya rasakan pada saat setiap kejadian, kembali pada saat saya mengulang lagi, saya membaca lagi tulisan saya dari awal sampai akhir, saya makin merasa kuat, saya makin merasa bangga pada diri saya sendiri, saya makin merasa kagum pada diri saya sendiri. Ternyata setelah banyak melalui permasalahan-permasalahan yang lalu, saya masih bisa kuat sampai saat ini. Dan pastinya itu membuat saya bermotivasi. Saya di sini ada juga. Semuanya tidak akan terjadi kalau bukan karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu untuk saya, harapan saya ke depannya. Harapan untuk teman-teman di sini, semoga dengan karya saya yang teman-teman nanti mungkin ada kesempatan bisa melihat, bahkan subscribe mungkin ya ke depannya kalau berminat, harapannya bisa menjadi motivasi buat teman-teman. Salah satu solusi untuk meluapkan setiap sisi hati, setiap hal yang kita rasakan dengan cara positif, dengan cara yang baik. Karena menulis itu nyaman,
Dan pada saat kita melakukan hal yang baik dan kita melakukan kejujuran dalam hati, pasti akan berpengaruh baik untuk sekitar dan untuk kita ke depannya. Begitu, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Fitri. Demikian pernyataan penutup dari acara Mancing Sastra 35. Besar harapan semoga acara ini bisa menjadi inspirasi ke depannya, khususnya generasi TikTok. Generasi TikTok yang dikomandoi oleh Mas Komar dan Mas Malik. Baik ya, itu rangkaian dari acara Mancing Sastra 35. Bisa saya simpulkan bahwa pentingnya proses kreatif tidak bisa lepas dari banyak aspek, baik aspek kebebasan atau baik aspek hukum-hukum yang harus dipatuhi, tergantung bagaimana kita memandang, mulai dari pertanyaan satu hingga pertanyaan yang terakhir, dan dipertegas oleh beberapa pendapat dari Pak Ruseki mengenai kepentingan kreativitas. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang hadir. Itu yang pertama. Tanpa kehadiran rekan-rekan, acara ini pasti tembeng dan betul. Ya, itu. Yang pertama. Lalu yang kedua, kami juga sampaikan terima kasih kepada pembicara atau pemancing edisi kali ini, yaitu Mbak Fitri, karena mau berbagi pengalaman, mau berbagi kreativitas. Itu. Kak Fitri juga perlu saya sampaikan di sini sebagai pemilik kafe dari Alas Pune bersama suaminya Mas Terang yang ada di belakang.